ya pengalaman Ibu Fitri dari pertama ikut JCC Affiliate Program ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya jam sudah menunjukkan jam 19.45. Kita akan langsung saja untuk memulai acara JCC Affiliate Program ini yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Osa Jasmine. Ibu Osa Jasmine adalah pemilik dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Osa Jasmine. Halo Ibu Osa, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Terima kasih loh Pak Jati udah dibuka acaranya ya. Baik Ibu. Tes gimana suara saya? Lancar? Bagus? Clear? Halo semuanya, apa kabar? Di sini banyak sekali teman-teman yang saya baru ngelihat namanya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang baru datang ke acara ini bisa mendapatkan manfaatnya, apa isi dari materinya nanti. Mungkin sebelumnya kita bisa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini adalah hari di mana kita bisa mendapatkan sebuah solusi. Mungkin teman-teman yang selama ini sedang mencari solusi ya, dan akhirnya sama temannya diundang ke seminar online ini. Dan kita juga bersyukur sekali ya, di zaman sekarang ini kita bisa bertatap muka walaupun via Zoom ya, sehingga tidak terbatas dengan yang namanya jarak, sehingga saya senang sekali di sini bisa bersilaturahmi dengan seluruh Indonesia ya, karena saya lihat tadi ada yang dari Sumatera gitu kan, ada yang dari Jawa Barat juga, yang di mana gitu ya, bukan hanya di Bandung. Ini adalah sebuah kemudahan buat kita semua. Baik, untuk malam ini kita akan mulai aja caranya untuk JCC Affiliate Program. Perkenalkan sebelumnya, saya Osa Jasmine sebagai owner dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Alhamdulillah JCC sudah berjalan sekarang 1 tahun lebih ya. Dan mungkin di sini saya hanya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang baru datang ke sini ya. Mungkin teman-teman punya banyak masalah, sehingga akhirnya teman-teman mendapatkan panggilan untuk bisa datang ke seminar ini. Karena posisi itu biasanya mirip-mirip ya dengan kita-kita yang sudah lebih awal berada di bisnis ini, termasuk saya pribadi beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2003 atau 2004, saya dulu pernah diajak sama teman untuk mengikuti sebuah seminar. Saya waktu itu nggak terlalu menggubris ya, tidak terlalu ngeh dengan ajakan teman saya, tapi alhamdulillah waktu itu saya sedang mengalami sebuah kesulitan ya. Ketika saya mengalami sebuah kesulitan, saya waktu itu harus membayar bunga ya, saya harus membayar bunga ke orang yang pinjemin uang, tapi bunganya lumayan tinggi. Waktu itu pinjam sekitar 30 juta, harus bayar per bulan 900.000, tapi baru bunganya aja. Jadi belum ngurangin pokoknya. Nah, waktu itu saya sempat kebingungan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Tiba-tiba ada teman saya, kamu makanya ikutan deh seminarnya, dengerin dulu. Nah, karena ada sebuah kebutuhan, akhirnya ya udahlah, saya coba dengerin gitu kan. Dan alhamdulillah justru dari situlah sampai sekarang saya akhirnya memutuskan untuk di multi level marketing atau network marketing. Itu adalah bisnis jaringan ya. Nah, mudah-mudahan mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada masalah gitu ya, terus butuh solusi, ya saya harap justru malam ini bisa mendapatkan pencerahan ya. Jadi saya hanya ingin sharing pengalaman aja dan membuat sebuah penawaran untuk kerjasama. Siapa tahu kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kita. Oke? Mungkin sebelum kita mulai ke acaranya, saya juga akan berterima kasih kepada suami saya, Pak Gia, yang menjadi operator ya. Kasih applause dulu dong buat Pak Gia. Terima kasih Ayah. Sebelum kita mulai, saya pengen ngasih dulu sesuatu kepada teman-teman. Boleh di-share dulu dong videonya buat nanti event terbesar kita di bulan November. Kita nanti akan ada perdana event ya. Nah, ini perdana eventnya. Mana? Semoga teman-teman semuanya bisa melihat ya, karena tadi ada beberapa yang belum masuk. Nah, yang eventnya teman-teman. Jadilah penerang di kegelapan dan menatap yakin masa depan bersinar. Nah, ini itu. Halo
para afiliat GCC, saya Ariel, saya David, kami, Noah, bakal perform di acara perdana GCC Inspiration hari Rabu tanggal 15 November 2023. Trans Hotel Bandung. Pastikan Anda hadir ya. Selamat terus maju, yakinkan mimpi pasti tercipta dengan semangat terus berjuang, berani bermimpi. Oke, kita stop dulu. Kita stop dulu ya. Ini para ibu-ibu udah tidak bisa menahan keasliannya ya. Lihat videonya Noah. Ini teman-teman mungkin yang baru bergabung ya bersama kami di acara ini. Kenapa kami jadikan itu adalah pertama kali video yang harus teman-teman tonton? Artinya apa? Kita masih ada waktu sampai November nanti untuk bisa mengikuti hari di mana itu adalah penuh inspirasi ya. Karena nanti itu namanya JCC Inspiration. Alhamdulillah di luar ekspektasi kita, dengan impian yang diyakini nama saya ternyata bisa kita kerjasama dengan Noah ya, dan sudah pada tahu lah ya Noah itu siapa gitu kan, dan nggak mungkin lah kerjasama dengan perusahaan yang seperti apa ya. Kita cukup bangga lah, kita cukup bersyukur ya dengan JCC ini. Mudah-mudahan ini juga awal yang membuat teman-teman wah aku harus join nih di JCC ini gitu kan. Apalagi teman-teman mungkin harus menyaksikan langsung nanti di 15 November ya di Bandung di Hotel Trans Hotel Bandung ya. Oke, kita mulai ke slide-nya. Lupakan dulu Ariel Noahnya. Oke teman-teman, mungkin ada yang punya masalah di sini. Saya yakin nggak mungkin nggak punya masalah kalau teman-teman akhirnya datang ke seminar ini, dan bukan suatu kebetulan teman-teman ada di seminar ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, dan saya akan langsung aja memberikan materinya. Ya, materinya di slide nomor halaman 6. Ya, langsung ke halaman 6. Mungkin tadi teman-teman ada yang sempat nonton juga bahwa dengan usia 1 tahun lebih JCC ini, alhamdulillah sudah banyak inspirator yang udah dapat promo ke Bali, promo ke Singapura, Malaysia pakai kapal pesiar, dan juga sudah ada yang dapat promo umroh plus Turki Kapadokia 4 orang ya. Ini menandakan bahwa insya Allah peluang ini sangat bisa untuk siapapun ya, untuk siapapun bisa, karena baru juga 1 tahun sudah banyak yang sudah mendapatkan promo ya. Nah di sini teman-teman, apa sih masalah kita ini gitu kan? Mungkin masalah kita ini nggak akan jauh lah dari masalah uang atau nggak materi gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita itu bahagia gitu kan? Kita punya uang, karena mungkin ada persoalan masalah amanah hutang, atau misalnya harus bayar anak sekolah nanti tahun depan gimana, atau mungkin rumah capek ngontrak aja gitu ya, pengen punya rumah gitu kan, dan segala macam. Nah kalau misalnya ini nih ada pertanyaan, apa masalah Anda? Kalau ketemu Kus Plus tolong tanyain dong gimana caranya hati senang walaupun tak punya uang. Nah ini sampai kapan pun ini banyak banget jawaban yang dua ya jawabannya. Senang dulu baru punya uang, atau punya uang dulu baru kita bisa senang. Nah, di sini ada ilmu ya sebetulnya yang bisa nanti teman-teman ikutin di trainingnya JCC ya. Sebetulnya senang dulu baru punya uang, atau punya uang dulu baru senang. Tapi yang pasti gimana caranya kita bisa punya uang. Oke, next. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan ibu rumah tangga ya. Kalau saya lihat kebanyakan ibu rumah tangga ya. Tapi bagus sih. Ibu rumah tangga sekarang itu beda sama zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman sekarang itu tidak banyak menuntut ke suami, tapi justru berpikir bagaimana caranya kita bisa membantu suami kita. Nah, mungkin ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan, yang mungkin setiap bulan selalu mengalami yang namanya istighfar ya, karena kok dompetnya kosong melompong gitu kan. Bisa jadi seperti itu, ini banyak banget ya. Oke, next. Tapi kerennya mencari solusi ibu-ibu di sini ya. Mungkin teman-teman juga seorang karyawan mungkin ya, yang selama ini merasa agak mentok gitu ya, untuk bagaimana caranya membuat dompet kita itu tidak mengandung bawang ya, supaya setiap kita buka dompet nggak keluar air mata gitu ya. Gimana caranya? Sedangkan waktu kita penuh ya bekerja, tapi kita juga butuh bisnis sampingan. Mungkin itu juga jadi salah satu masalah teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin yang berikutnya bisa jadi ya, karena sekarang udah pada keren-keren ya, anak-anak remaja juga, anak-anak pelajar itu sudah banyak yang bisa menghasilkan uang sendiri.
Nah mungkin ada yang bingung gimana ya caranya ya, saya lagi sekolah, saya lagi kuliah gitu kan, tapi saya juga butuh tambahan uang karena kita juga mungkin melihat kondisi orang tua kita yang tidak bisa memberikan lebih atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan misalnya. Nah kita mungkin harus mencari solusi ya, karena ternyata kata mereka itu apa itu pusing itu bukan karena darah rendah tapi karena dananya rendah gitu kan. Nah mungkin dari tiga contoh masalah ini ada salah satu yang cocok dengan teman-teman di sini. Nah mudah-mudahan kita nemu solusinya. Oke, next. Sebelum berbicara jauh ke depan, saya di sini akan memberikan dulu gambaran kepada teman-teman bagaimana kalau misalnya masa depan kita itu kita bukan ramal ya, tapi kita coba ronsen dari sekarang. Kan biasanya kebanyakan orang itu kalau ditanya tentang masa depan itu, aduh boro-boro masa depan ya kan, sekarang aja udah susah gitu kan. Tapi gimana ya, kalau kita nggak mikirin masa depan juga ya susah juga ya kalau kita selalu mendadak atau selalu mengambil keputusannya itu tidak berpikir panjang. Banyak banget orang-orang yang akhirnya terkena masalah lebih besar. Contoh misalnya zaman sekarang apalagi dipermudah dengan yang namanya pinjaman online ya, gitu kan. Banyak banget kayak pinjol apa segala macam. Kok rata-rata saya ketemu sama teman itu mereka kena masalah, bukannya selesai masalahnya ketika mereka berhubungan dengan pinjaman online. Sedangkan itu dipermudah banget ya kita untuk bisa mengakses itu. Bahkan ada tuh teman yang handphonenya dipinjem sama saudaranya, terus nggak tahu ngapain gitu, tiba-tiba terjadi deh pinjaman dana sekian gitu kan. Bahkan banyak juga cerita yang akhirnya harus membayar padahal bukan dia yang pinjam. Itulah yang apa namanya dianggap sebagai solusi, tapi kok ternyata banyak teman-teman yang menganggap itu adalah justru terkena masalah. Karena habis dari situ ujung-ujungnya di handphone itu banyak banget aplikasinya gitu kan, dan ternyata malah nambah hutang besar. Nah mungkin ini kita mau ngeronsen dulu finansial kita untuk masa depan kita ya. Boleh dicek teman-teman, kalau teman-teman selama ini mungkin nabung ya 1 bulan itu 100.000 konsisten selama setahun, berarti setahun dapat 1.200.000, kalau 30 tahun alhamdulillah dapat 36 juta. Kalau 300.000 itu dapatnya 30 tahun yang akan datang itu adalah 108 juta. Kalau bisa 500.000 per bulan, alhamdulillah 30 tahun yang akan datang kita bisa punya uang 180 juta. Nah, cuman jadi persoalannya adalah ini berbicara tentang 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan itu berapa usia Anda? Coba dicek sekarang usianya berapa ditambah 30. Terus berapa nih harga rumah dan harga mobil di 30 tahun ke depan? Apakah cukup dengan 180 juta? Sedangkan 180 juta ini kita nabung 500.000 per bulan konsisten loh ya. Konsisten selama 30 tahun. Gimana dengan yang nggak konsisten? Gimana dengan yang nggak nabung? Boro-boro nabung gitu kan. Yang ada juga setiap bulan selalu kurang. Ditambah lagi nilai uang itu setiap tahun menurun. Oke, next. Nah ini kenyataannya yang ada itu adalah hutang malahan ya, bahkan udah kayak semacam lifestyle ya kalau kita nggak berhutang, nggak punya aplikasi pinjol, aneh gitu ya. Karena saya lihat di berbagai platform itu, wah iklannya luar biasa ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bukan salah satu orang yang mengambil keputusan bahwa menyelesaikan masalah itu dengan berhutang lagi. Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi punya hutang, bagaimana cara menyelesaikannya. Alhamdulillah banyak sekali contoh-contoh affiliate JCC yang sudah menyelesaikan banyak hutangnya, bahkan sekarang sudah banyak tabungannya, bahkan sudah ada juga yang membeli impiannya. Gitu. Oke, yang berikutnya. Nah ini sebagai gambaran, tapi nggak usah khawatir, nggak usah pesimis ya. Kalau kita melihat, aduh nabung 500.000 per bulan aja dapat 180 juta, benar juga ya. 30 tahun yang akan datang jadi berapa itu duit, paling jadi apa gitu ya. Tapi terus gimana dong dengan saya yang boro-boro bisa nabung gitu kan, malahan punya utang? Tenang ya, karena kita juga harus cari solusinya, pasti ada solusinya ya. Solusinya tidak ada lain adalah bisnis teman-teman ya. Dan yang cocok itu bisnis apa untuk latar belakang yang tadi ya, ibu rumah tangga yang memang dia juga punya kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya, terus sebagai karyawan juga yang jelas-jelas ada waktu 8 jam
dalam sehari harus konsentrasi di tempat pekerjaannya, dan juga ada seorang pelajar yang punya tanggung jawab untuk belajar menyelesaikan pelajarannya di kampusnya gitu kan, atau di sekolahnya. Tapi gimana, kita butuh uang ya. Sebetulnya zaman kesini harusnya sih jauh lebih mudah ya, karena ada solusi yang namanya adalah bisnis online menggunakan internet, berbeda sama zaman dahulu. Ini yang cocok. Oke, next berikutnya. Boleh dibantu kalau ada co-host ya, kalau ada yang bocor untuk dibantu ini supaya tidak mengganggu ke yang lainnya. Oke. Nah, bisnis online yang seperti apa, jualan apa dong yang cocok gitu kan? Karena sekarang banyak banget penawaran-penawaran bisnis online ya. Sebelumnya mungkin saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman semua di sini. Kan kalau misalnya kita pengen sukses ya, pasti teman-teman pengen sukses lah gitu ya. Bukan hanya sekedar bisa makan atau bisa punya tabungan sedikit gitu ya, tapi pengen menjadi orang yang sukses. Kira-kira aku harus jualan apa? Banyak penawaran ya. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan. Yang pertama itu kita berjualan memiliki sistem atau tidak, ya. Terus distribusinya seperti apa dan produknya unik atau enggak. Oke, next. Karena gini, kenapa sistem itu menjadi penting waktu kita memutuskan untuk menjadi bisnis jualan, termasuk di sini ada modal. Karena gini teman-teman, kalau kita berjualan itu ternyata ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah jualan konvensional, kita jualan sendirian, atau jualan yang menggunakan dengan sistem. Ada sistemnya atau tidak? Sistem di sini itu contoh misalnya gini, nggak ada bedanya kalau kita misalnya membuka usaha warung ya dengan memiliki franchise Indomart atau nggak Alfamart. Nah, kalau kita memiliki warung itu namanya kita jualan tapi tanpa menggunakan sistem. Tapi kalau misalnya kita memiliki franchise Indomart itu berarti kita berjualan tapi menggunakan sistem ya. Jadi kalau menggunakan sistem itu orang-orang yang besar di dunia ini, atau kita contohnya yang bisnis-bisnis besar aja lah di Indonesia ini, ya mereka itu adalah bisnis yang menggunakan sistem. Ya kalau kita tidak menggunakan sistem ya sekuat-kuatnya kita berjualan sendiri gitu kan. Ya banyak juga orang yang udah mulai jualan juga masih harus menukarkan waktunya dengan uang. Misalnya, karena kebetulan saya pengalaman, saya juga pernah punya konveksi, saya juga pernah buka warung, saya juga pernah kerja di salah satu bank di Bandung, Terus saya juga ikut semacam, apa itu namanya, keartisan gitu ya, model, atau misalnya main film juga pernah gitu kan. Alhamdulillah sih udah ada beberapa gitu yang pernah saya jalanin, jadi setidaknya ada cerita lah gitu ya buat teman-teman. Jadi waktu saya buka warung itu ya jujur dari jam 6 sampai jam 12 malam saya nggak bisa ninggalin warung saya. Saya pernah waktu itu sambil bekerja di bank. Jadi berharap saya bisa bekerja di bank dan warung saya tetap berjalan. Nah waktu itu akhirnya kan mau tidak mau saya mempercayakan kepada orang lain warung itu selama saya kerja di bank gitu. Dan ternyata tidak semudah itu teman-teman. Waktu saya pulang dari bank, dari kerja itu ya beberapa bulan dijalanin, ternyata warung saya akhirnya tidak seperti apa yang saya jalani sendiri ya. Itulah di situ saya baru paham kenapa pedagang-pedagang di daerah Cibadak mungkin ya, atau di daerah manalah yang teman-teman bisa, kalau di Bandung ya, ini kan banyak bukan orang Bandung juga ya, atau teman-teman cari contoh lah pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, yang konvensional ya, kalau di Bandung tuh ya ada Cibadak mungkin, ada Pasar Baru mungkin ya, itu kalau pedagang-pedagang itu biasanya kasirnya itu dipegang sama ownernya, kasirnya itu dipegang sama pemiliknya, walaupun usianya udah lanjut pun dia tetap memegang. Kenapa? Karena memang tidak bersistem. Jadi harus memegang kasirnya. Kalau enggak bahaya itu, ya bahaya. Nah itu yang namanya contoh ya. Contoh kita berjualan tanpa sistem. Atau misalnya teman-teman nggak harus punya toko kayak gitu deh, jualan online misalnya gitu kan. Ya kadang-kadang di saat kita nggak berjualan ya berarti penghasilan nggak dapat. Misalnya seperti itu. Jadi masih di tangan kita sendiri lah. Terus saya juga pernah kerja di bank sambil berjualan juga gitu kan, jualan apa aja yang bisa saya jualin di situ gitu kan. Tapi di saat kita nggak jualan ya kita juga nggak dapat uang. Nah jadi makanya kalau teman-teman saya pengen jualan, tapi pengen sukses, gimana caranya? Harus bersistem sih teman-teman. Seperti contoh kayak gini ya, saya kasih contoh satu lagi. Kenapa Bank BCA itu bisa besar? Ya,
Terus mungkin teman-teman ada bank di daerahnya itu bank daerah, maksudnya bank perorangan gitu kan suka ada ya kalau misalnya di situ kayak ada bank Buana atau enggak bank apa yang memang perorangan membuka bank misalnya gitu ya. Kenapa Bank BCA itu bisa besar ya? Karena dia memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Kan kebayang ya kalau misalnya Bank BCA itu di Indonesia itu cuma satu, walaupun gedungnya besar gitu ya, walaupun karyawannya banyak, tapi kalau cuma satu dan tidak memiliki cabang di daerah ya, dia tidak akan bisa besar. Jadi itu adalah yang disebut dengan sistem. Dan kita juga harus perhatikan tentang distribusinya, pendistribusiannya gimana. Kalau misalnya kita mau berjualan produk gitu kan. Selain itu juga produknya harus unik. Nah ini penting teman-teman, produk unik zaman sekarang itu. Karena kalau kita lihat kalau produk kita nggak unik itu pada perang harga. Ya banyak banget sekarang orang-orang pada ngeluh ya. Apalagi sekarang dengan zaman yang semudah ini, para produsen tuh langsung berjualan ke konsumen. Oh, ini parah banget. Harga-harganya udah sangat tidak masuk akal, sehingga akhirnya pedagang-pedagang yang menengah sampai ke bawah itu udah tidak ada, kayak nggak ada kesempatan gitu loh untuk mendapatkan peluang gitu kan di dalam penjualan itu. Nah, tapi kalau produk kita unik, produk kitanya unik gitu kan, memang karena menjual manfaat gitu, itu tidak bisa seperti itu kan. Tidak bisa tiba-tiba ada produk lain yang menyerupai atau bahkan mungkin di bawah harga dan segala macam. Ini penting karena banyak juga ya kalau misalnya kita lagi jualan enak-enak ya gimana ya kalau kita udah perang harga sama pemodal besar mau gimana gitu kan, karena memang kenyataannya kalau kita bicara tentang di bidang konvensional mau tidak mau siapa yang bermodal besar dialah yang akan mendapatkan peluang yang sangat besar, apalagi di zaman yang semudah ini gitu kan, para pemilik pabrik udah berjualan sendiri gitu kan segala macam. Dan tentu di sini juga berbicara tentang modal ya, karena berbicara tentang bisnis peluang usaha, tentu modal ini menjadi sensitif teman-teman ya. Contoh misalnya kita mau usaha dengan modal 1 juta itu bisa mikir banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngeluarin sesuatu untuk membeli sesuatu, misalnya untuk beli baju 5 sekeluarga sepatu, itu kadang-kadang nggak mikir gitu dengan uang 1 juta. Tapi kalau untuk bisnis itu udah sangat mikir, karena mikirnya saya untung nggak ya, saya risikonya apa gitu kan. Oke, next. Jadi selain sistem distribusi, produknya juga harus unik dan tentu di sini berbicara tentang modal ya. Oke, selanjutnya. Kemenangannya kita kalau kita produknya unik dan benar-benar manfaatnya itu tidak sembarangan ya. Insya Allah teman-teman. Karena sering beraktivitas, aku itu sering pegel-pegel, produknya JCC cedera. Nah, dibantu sama juga Atta ya dipakai buat ini nih JCC Oil. Ini nih aromaterapi wangi jasmin yang bisa bikin rileks dan membantu menghilangkan rasa nyeri. Langsung melalui kulit, jadi tanpa resiko. Dan memiliki daya serap lebih tinggi dan gak lengket guys, karena mengandung herbal murni terutama zaitun. Ini beda deh dari minyak gosok lainnya, wangi dan gak lengket. Cek ke sini guys. Nah, itu adalah salah satu contoh produk yang unik. Jadi mirip sama produk yang lain tapi memiliki satu perbedaan yang unik, yaitu wangi dan tidak lengket. Mungkin ini jauh dari perkiraan teman-teman ya, karena kita itu kalau mau bisnis itu harus nyari konsumennya dulu ya, pasarnya ini besar apa enggak gitu kan. Nah ini kebetulan si JCC Oil produknya punyanya JCC ini unik banget teman-teman. Bahkan sudah banyak menciptakan pasar baru dalam waktu 1 tahun ini. Banyak banget orang-orang yang nggak suka jadi suka. Kalau yang suka ya udah pasti ya, tadinya suka jadi jatuh cinta gitu kan. Termasuk kita juga pada nggak suka yang namanya healing oil ya, karena nggak jauh lah dengan bau, lengket, apalagi anak-anak remaja gitu kan. Tapi alhamdulillah produk JCC Oil ini gitu kan sudah membentuk konsumen-konsumen baru yang tadinya nggak suka jadi suka. Termasuk kita juga sudah kepada remaja, bahkan juga ke anak-anak yang kecil juga kok jadi suka dengan yang namanya healing oil. Nah ini contoh sebagai produk yang unik. Oke, next yang berikutnya. Nah ini ada lagi 2 produk lainnya JCC. Assalamualaikum guys, biar badan tetap fit, aku minum JCC Herba J. Cukup seduh dengan 100 ml air. Diaduk dulu. Kita minum sebelum istirahat ataupun pas mau tidur. Tidur jadi berkualitas dan semangat di pagi hari. Dan ini mampu menjaga imun tubuh.
Jamu tradisional, rasa milenial, ada rasa peppermint, dan juga madu. Ditambah wangi jasmin yang bikin rileks. Komposisinya dari rempah premium Indonesia. Gak pahit sama sekali, bikin badan jadi seger. Biar badan tetap fit, aku minum JCC Herba J. Ada juga JCC Herba Kapsul. Bagus untuk membantu penyembuhan peradangan baik dalam maupun luar tubuh. Bisa mengatasi buat jerawat juga nih. Minum 2 kapsul udah dapat banyak manfaat. Karena ini produk premium Indonesia. Kaya manfaat di setiap kapsulnya. Nah, jadi ini juga harus jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mau memutuskan kerjasama dengan JCC. Kenapa? Produk kita unik ya, jamu tapi jamunya itu wangi dan enak. Ini susah banget gitu ya dicari. Kalaupun next ke depannya banyak yang ngikutin, tetap JCC yang pertama. Ya, tetap JCC yang pertama kali membuat seperti ini. Jadi artinya apa? Peluang buat teman-teman berjualan produknya JCC, insya Allah ya, insya Allah kita tidak menjanjikan, tapi kita hanya menceritakan yang sudah-sudah itu sangat mudah sekali. Bahkan yang tadinya nggak suka jamu, ponakan-ponakan saya tuh usia 5 tahun, 6 tahun, termasuk anak saya yang usia 4 tahun, dia bisa minum jamu. Jadi kayak kita tuh punya misi juga ya, jadi bagaimana caranya mengembalikan masyarakat itu untuk mengingat kembali bahwa kita itu sebetulnya punya warisan yang sangat berharga ya, yaitu adalah rempah Indonesia. Cuman bagaimana caranya rempah ini supaya bisa diterima lagi, ya kita hadir disesuaikan dengan zaman, dengan modern. Jadi gimana caranya orang sangat percaya diri menggunakan dengan produk JCC. Nah ini tentu harus menjadi satu selling point juga buat teman-teman yang ingin memutuskan untuk berjualan ya, karena kalau kita berjualan yang sama-sama aja walaupun manfaatnya bagus, banyak kok orang yang nggak suka jamu, banyak juga orang yang nggak suka baunya jamu, suka muntah karena pahit, bukan nggak tahu manfaatnya, bukan nggak suka sama manfaatnya, tapi rasanya. Nah ini JCC hadir tanpa mengurangi manfaatnya, justru malah JCC ini kalau lihat dari komposisinya itu sangat lengkap ya. Satu kapsul ini bisa banyak banget komposisinya, termasuk jamunya juga, termasuk yang tadi JCC oilnya. Nah ini mungkin mudah-mudahan dari pertemuan kita ini akhirnya teman-teman mempunyai pencerahan bahwa oh ini ya produk yang akan kita jualin kalau kita kerjasama dengan JCC. Oke, next. Yang berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang testimoni, ini juga menjadi satu kunci buat teman-teman ya. Alhamdulillah selama ini banyak banget mitra-mitra saya, dan saya berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tuh orang-orang yang mempunyai percaya ya kerjasama dengan saya, sehingga akhirnya menghasilkan testimoni. Kan tanpa orang yang perintis, mana bisa terlahirnya testimoni ini gitu ya. Bagaimana mereka bisa memperkenalkan produk ini kepada masyarakat, dan teman-teman yang mungkin mau join saat ini sudah dapat nih poinnya. Kenapa? Karena testimoninya udah banyak. Next. Dan saya lihat teman-teman di YouTube ya, atau di IG-nya JCC, ini testimoninya bukan testimoni cuma sekedar masuk angin atau misalnya pegal-pegal ya, ternyata untuk luka, terus untuk bisul, bahkan ada yang herpes, yang asam urat, dan yang lainnya. Oke, next lagi. Ini baru beberapa aja testimoni yang ditampilkan di sini ya. Terus yang stroke juga gitu kan, yang gatal bekas jahitan sesar, yang haidnya nggak lancar. Kok kenapa yang apa itu benjolan atau bengkak di leher, kelenjar? Next. Nah, kenapa JCC Oil ini testimoninya seperti itu? Karena ternyata pengobatan secara transdermal yang melalui kulit itu memiliki resiko yang sangat kecil karena dia tidak melewati dulu organ tubuh kita, dan penyerapan lewat kulit itu ternyata jauh lebih cepat dibandingkan yang lainnya, misalnya oral atau nggak suntikan. Padahal kita selama ini selalu berpikir bahwa minyak yang kita usapkan ke permukaan kulit itu adalah pengobatan luar ya, tapi yang diminum itu adalah pengobatan dalam. Tapi justru ternyata teman-teman boleh searching, boleh cari tahu ya, ternyata pengobatan secara transdermal itu memiliki penyerapan yang lebih cepat. Dan kerennya lagi si JCC Oil ini ketika kita oleskan ya, usapkan ke tangan kita, biasanya kan teman-teman kalau pakai minyak itu suka nggak nyaman ya, karena ada rasa lengket atau misalnya tidak menyerap. Nah, karena memang kita produknya premium ya, jadi komposisinya juga herbal, semuanya herbal gitu kan, tidak ada
campuran selain produk yang bagus, sehingga ketika dia diusapkan ke kulit itu sangat meresap dengan cepat. Dia bisa meresap dengan cepat, tidak ada lengket sama sekali, nyaman, bahkan bisa melembabkan. Karena ternyata kalau kita benar-benar menggunakan rempah Indonesia, herbal Indonesia, itu membuat nyaman kok. Jadi nanti teman-teman mungkin yang belum tahu produknya, atau teman-teman ketika memperkenalkan produk kita kepada orang lain, itu akan mendapatkan satu sensasi yang mereka tuh kok nggak lengket ya, kok wangi ya. Nah itu kan enak ya kalau kita bisnis, kita jualan terus dapat sesuatu yang feedbacknya itu mereka tuh seneng gitu kan, di luar dugaan gitu, yang dipikirnya itu lengket, berbau atau menyisakan noda, ternyata tidak. Itu kenapa ya? Karena JCC ini menggunakan produk-produk yang premium, benar-benar produk asli ya, dari herbal Indonesia. Oke? Nah, terus bagaimana dong cara mendapatkan jutaan hanya dengan medsos? Nah, buat teman-teman yang ada di sini, sangat mudah berjualan ya. Bisnis JCC ini, teman-teman cukup dengan branding. Mungkin waktunya susah, kalau harus berjualan ke lapangan, susah, harus nawarin satu per satu, ya manfaatkanlah medsos kita ya. Kalau nggak bisa medsos ya belajar. Insya Allah nanti di sini teman-teman join nggak sendirian. Ada timnya yang bisa mengajari bagaimana caranya memaksimalkan medsosnya. Yang penting teman-teman punya kemauan aja. Karena timnya itu nanti akan membantu dengan senang hati dan tanpa pamrih, nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar ya. Nanti teman-teman akan melihat contoh nih. Wah, ini apa, orang yang ngajak saya ke seminar ini ternyata kasih contoh ke saya penjualannya itu banyak lewat Facebook, lewat WhatsApp gitu kan. Gimana nih caranya? Mereka akan ngasih tahu caranya. Bahkan teman-teman yang merasa gaptek pun akan dengan sabar dibimbing, karena ini network marketing. Oke. Next, yang berikutnya kita coba branding, hanya branding aja. Ada WA, ada TikTok, ada FB gitu kan ya, dan lain-lain, banyak banget, ada IG dan segala macam ya. Oke, selanjutnya. Jadi ini solusi buat teman-teman yang waktunya cuma sedikit. Nah, kalau teman-teman searching nih di Google JCC Oil gitu, atau JCC Herba J, Herba Kapsul ya, alhamdulillah ya, ini sudah banyak banget gitu kan mereka yang menggunakan medsos untuk bisa berjualan JCC. Teman-teman bisa ikuti. Ya. Dibimbing, dibantuin, dibikinkan akun-akunnya. Gimana caranya bisa berjualan tanpa harus teman-teman itu saya nggak punya waktu, gimana, saya sibuk benar-benar, pergi pagi pulang malam, gimana caranya gitu kan. Bahkan nanti kalaupun ada konsumen-konsumen yang butuh konsultasi, teman-teman itu punya tim konsultan, jadi tidak bekerja sendirian gitu kan. Karena teman-teman pasti di atasnya itu adalah upline-nya itu pasti ada orang yang memang support, yang sudah 100% mereka hanya menjalankan bisnis JCC. Karena saya sudah punya tim-tim inti khusus yang mereka itu memang hanya JCC, jadi memang waktunya mereka itu adalah untuk membantu tim secara full begitu ya. Oke, yang sudah tidak ada lagi penghasilan dari mana-mana selain dari JCC yang bisa mengcover semua. Jadi memang sudah seperti JCC itu adalah seperti pekerjaannya mereka. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, join di bisnis ini tidak sendirian. Nah, untuk JCC itu sendiri, alhamdulillah dari SK Menteri AP2LI, alamatnya di apartemen Gateway. AP2LI ini berarti kita sudah termasuk produk yang didistribusikan secara eksklusif, artinya tidak ada produk JCC lain yang didistribusikan selain oleh PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Makanya kita kenapa masuknya ke network marketing, karena kita produknya unik, jadi anti dipalsukan dan anti tiba-tiba ada produk duplikasi, kan nggak suka ya kita kalau lagi bisnis terus tiba-tiba ada produk yang dijual yang sama dijual dengan produsen yang berbeda dengan harga yang berbeda, atau ada orang yang memasukkan dan perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, insya Allah kita akan menjaga itu supaya teman-teman berbisnis di sini nyaman gitu kan, dan bisa berjangka panjang. Oke, selanjutnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kalau kita bisnisnya JCC, kan kalau jualan-jualan pada umumnya itu kalau kita jualan ya kita dapat komisi penjualan. Mungkin bisa jadi sampai 20%. Contoh misalnya, tadi produk yang pertama ya, itu JCC Oil, itu kalau teman-teman join jadi affiliate JCC, kalau menjual eceran, gitu ya, itu dapat keuntungan 40.000 per botol loh. Ya, ini kata saya sih lumayan ya, kalau teman-teman bisa memasarkan hanya via medsos aja gitu kan, apalagi kalau kita bisa
serius gitu ya memperkenalkan kepada orang yang kita kenal ya. Saya lihat sih teman-teman ya sehari ada aja lah keluar mau 2 ke mau 5, bahkan ada yang sehari itu bisa 10 gitu ya. Bisa lebih dari 10 lumayan ya kalau buat ibu rumah tangga misalnya lumayan ya. Laku 3 juga dapat 120.000 doang sehari gitu kan. Untuk karyawan sama-sama juga untuk pelajar juga ya lumayan banget itu kan. Nah, untuk Herba J yang tadi serbuk yang diminum itu kalau teman-teman jual 1 box itu keuntungannya 30.000. Dan untuk herba kapsul keuntungannya 32.000. Apalagi teman-teman itu biasanya suka nge-sharing size ya. Jadi membagi misalnya ada teman 5 orang dia pengen mencoba beli JCC Oil ya, teman-teman tuangkan ke botol-botolnya mereka dijual per seberapa mili itu beda lagi harganya ya. Saya lihat lumayan keuntungannya ya, ternyata keren-keren ya teman-teman, bisa dapat lebih dari 100.000 per hari ya keuntungannya. Nah ini teman-teman ya kalau kita berjualan eceran. Jadi ketika kita join jadi affiliate teman-teman bisa langsung jual ecer dengan keuntungan yang berikut. Dan apa perbedaannya? Kenapa kita harus jadi affiliate GCC? Setahu saya namanya affiliate itu nggak ada modal Bu. Kita cuman kayak dropship aja gitu loh. Nah justru di GCC ini beda. Ya, kenapa ada modalnya? Karena bukan hanya dapat penjualan langsung tadi yang senilai 20%, tapi teman-teman juga bisa dapat bonus. Ya, bonusnya ketika teman-teman enak jualan JCC, terus mengundang orang ke seminar ini, atau misalnya memperkenalkan dengan upline-nya, atau mereka juga pengen jualan juga seperti kita. Contoh misalnya gini ya, kalau kita jualan tanpa bersistem, ya konsumen kita pengen naik nih, tadinya konsumen mau jadi affiliate, mau jadi posisinya sama kayak kita kan jadi kehilangan omset ya, kita kehilangan omset gitu kan. Kalau bisa mah gimana caranya konsumen saya jangan tahu ada program affiliate gitu, biar dia beli terus ke saya dapat keuntungan 40.000 gitu kan. Tapi berbeda kalau kita jualan bersistem, justru konsumen-konsumen kita kalau mereka akhirnya tertarik untuk ikut jualan, satu sisi kita kehilangan penghasilan jual ecer, tapi kita di sini dapat bonus jaringan. Yang ini justru menurut saya adalah bonus tanpa batasnya. Dan bagaimana dong Bu, saya juga masih pengen jualan dapat eceran ya. Kita tinggal cari lagi konsumen. Cari konsumen kan gimana Bu, capek. Zaman sekarang mah gampang banget cari konsumen, banyak banget teman-teman ya yang beli itu orang yang nggak dikenal ya. Jadi alhamdulillah setahun lebih ini JCC itu lumayan ya sudah banyak dikenal, sehingga cerita dari teman-teman saya itu banyak banget orang yang membeli ke mereka justru nggak kenal. Jadi sudah tahu bahwa JCC itu produknya bagus, ada manfaatnya, sehingga tidak sulit gitu teman-teman untuk mencari konsumen baru. Tinggal teman-teman mau nggak memanfaatkan platform-platform yang ada untuk bisa mempromosikan produknya ya. Nah bonusnya apa aja? Next lagi. Ada affiliate, get affiliate, ya, ada repeat order level, ada promote rate, dan ada bonus rekrut, sub affiliate. Sub affiliate di sini kata lain dari reseller. Jadi teman-teman bisa punya grup reseller, bisa merekrut mereka, ya, dan mereka juga join jadi sub affiliate-nya teman-teman, dan teman-teman di situ bisa mendapatkan juga sharing omset, ya. Bahkan promo terdekat ini kalau teman-teman punya sub affiliate dan mendapatkan omset tertentu ada hadiah ya, ada hadiah motor apa sih namanya lupa, Beat, terus apa lagi, laptop, handphone, sama tablet ya. Nah komisinya itu seperti apa ya, contohnya gini kan, kalau komisi penjualan langsung tadi udah dijelasin ya. Nah bagaimana kalau teman kita juga pengen seperti kita join jadi affiliate? Berarti orang-orang yang kita kenalkan langsung itu disebutnya adalah generasi 1 atau G1. Nah, dari G1 itu mungkin mereka juga punya teman-temannya lagi, dan ternyata ada juga yang tertarik, maka itu disebut dengan G2 sampai G7. Ya, ini adalah generasi 1 sampai generasi 7. Nah, enaknya kalau kita jualan bersistem, misalnya kita merekrut affiliate, kita dibayar 150.000. Ya, jadi teman-teman dikasih bonus sama perusahaan 150.000. Nah, ketika temannya nyeponsorin lagi, teman-teman masih dibayar 50.000. Terus sampai ke generasi 7, teman-teman masih dibayar. Padahal mungkin teman-teman udah nggak kenal sama generasi 5, 6, dan 7. Bahkan generasi 3 juga belum tentu kenal ya. Tapi teman-teman terus dibayar. Nah, ini yang namanya
jualan menggunakan sistem ya. Jadi G1 itu adalah orang yang disponsorin oleh Anda, generasi 2 adalah yang disponsorin oleh generasi 1, G3 adalah yang disponsorin oleh generasi 2, dan seterusnya sampai ke generasi 7 adalah orang-orang yang disponsorin oleh generasi 6. Dan ini tidak terbatas jumlahnya. Mau berapapun orangnya dan tidak terbatas waktu, mau kapanpun, jadi tidak ada kata hangus ya. Oke, next. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini teman-teman. Sebagai contoh ya, misalkan Anda bisa mensponsori 3 afiliat, ya contoh teman-teman bisa mensponsori 3 afiliat dan masing-masing afiliat juga sama mensponsorin 3, ceritanya seperti itu. Ini lagi berbicara tentang metrik sempurna ya, karena ini hanya sebatas contoh aja, tapi dalam kenyataannya alhamdulillah afiliat-afiliat JCC sudah lebih menyponsorin 3 afiliat ya, bahkan banyak yang udah lebih dari 10. Kita lagi berbicara misalnya teman-teman tuh setelah mendengarkan seminar ini langsung join affiliate, semangat menceritakan bisnis ini ke 100 orang, dari 100 orang itu adalah 97 nolak, 3 orang join, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada 3 orang yang join berarti teman-teman mendapatkan komisi 150.000 dikali 3. Jadi dapat 450.000. Nah, ceritanya menular. Yang 3 juga sama, masing-masing ngenalin ke 100 orang, ditolak 97, diterima 3. Berarti kan generasi 2-nya ada 9. Nah, ini masalahnya orang kadang jangankan menawarkan atau memperkenalkan ke 100 orang ya, baru ke 3 orang aja ditolak udah berhenti ya. Padahal saya ngomong ini umum loh. Kalau kita memperkenalkan kepada 100 orang, yang joinnya 3 itu hal yang umum karena hukum probabilitas itu cuman 80/20. Artinya gini, kalau kita menanam benih, contoh misalnya 100, kemungkinan yang jadi itu sekitar 20. Sama ya, teman-teman mau ngapain aja, misalnya mau masuk kerja nih, ada lowongan gitu kan, yang lamar berapa, yang diterima berapa, ya. Di sekolahan juga sama, ngejar nilai yang terbaik gitu kan, tetaplah yang ranking 1-nya cuma 1 orang. Artinya apa? Hal yang lumrah kalau saya bilang teman-teman untuk mendapatkan 3 afiliat, kita kenalin yuk ke 100 orang. Dapat 3 itu udah paling apa ya? Paling gondok lah gitu ya. Dari 100 kan kebayang ditolak 97 gimana ya rasanya gitu kan. Tapi ternyata dari 3 orang ini masing-masing nasibnya sama ceritanya. Punya 3. Nah, generasi 2 berarti ada 9, berarti teman-teman dibayar 50.000 dikali 9, yaitu 450.000. Generasi 3-nya ada 27, teman-teman masih dibayar 27 dikali 50.000, berarti 1.350. Generasi 4 terjadi 81 afiliat baru, padahal yang ngesponsorin itu adalah orang-orang yang ada di generasi 3. Tapi teman-teman tetap dibayar 81.000 dikali 50, yaitu 4.050.000. Sampai ke generasi 7, itu ada 2.187, teman-teman masih dibayar lebih besar, nilainya 75.000. Jadi 164 juta rupiah. Di total dari awal kita sponsorin 3 sampai generasi 7 itu potensinya itu adalah 237.150.000 tanpa syarat. Teman-teman, saya sudah join, nggak jualan lagi Bu, aku nggak laku. Ternyata teman Anda yang 3 orang itu laku. Bahkan mereka merekrut lagi, walaupun cuma 3, udah berhenti gitu kan. Nah, teman-teman tetap mendapatkan hak senilai 237 juta. Ya, 237 juta dengan modal 1 kali aja, tanpa ada syarat tertentu gitu kan. Oke, next yang berikutnya. Sebelum lanjut saya mau ngomongin dulu, back dulu. Nah, kenapa teman-teman harus memilih tentang sistem ya? Tadi waktu syarat di pertama itu harus dipertimbangkan soal sistem, karena jualan itu membutuhkan energi, membutuhkan waktu, dan investasi, pikiran juga. Jadi kalau bisa teman-teman langsung memutuskan jualan yang bersistem teman-teman, ya supaya usaha teman-teman itu ke depannya itu ada hasilnya. Contoh di sini lihat ya, soal generasi 7. Generasi